Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Sumaya, nama teman saya. Kami di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas final MK Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum yang dosen pengampunya Bapak Ramadan. Baik, kami akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Kedudukan Kurikulum Nasional dalam Pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dengan baik. Bahkan jika ditinjau dari pandangan ekstrim, bisa dikatakan jika tidak ada kurikulum, maka di sekolah tidak akan ada proses pendidikan. Karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan berupa kegiatan pembelajaran semuanya ditentukan dalam kurikulum, tentu dengan sejumlah adaptasi dan variasi. Dengan demikian, kita mengerti dan bukan hal yang berlebih jika Beckham menyebutkan kurikulum is the heart of education. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Nova. Berhubungan dengan itu, kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain adalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidik, peserta didik, lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen serta teknologi. Berdasarkan komponen-komponen ini jelas bahwa kurikulum mempunyai kedudukan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa rencana tertulis. Orang tua sering tidak mempunyai rencana yang jelas dan rinci ke mana anaknya akan diarahkan, dengan cara apa mereka akan mendidik dan apa isi pendidikannya. Orang tua umumnya mempunyai harapan tertentu pada anaknya. Mudah-mudahan ia menjadi orang saleh, sehat, pandai, dan sebagainya. Tetapi bagaimana rincian sifat-sifat tersebut bagi mereka tidak jelas. Juga mereka tidak tahu apa yang harus diberikan dan bagaimana memberikannya kepada anak-anaknya memiliki sifat-sifat tersebut. Pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Guru sebagai pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal. Dalam lembaga pendidikan guru, ia telah mempelajari ilmu, keterampilan, dan seni sebagai guru. Kesimpulan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan keempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa, sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar learning opportunity adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa guru
bahan peralatan, dan lingkungan di mana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kesilapan juga kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi